Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dibimbing Tuhan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Parking. Film ini dibintangi aktor Kollywood Haris Kalyan dan MS Bhaskar. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Ishwar adalah pekerja kantor, Ati adalah istri Ishwar, Paruti adalah PNS yang sudah tua. Suatu hari, seorang agen properti mempromosikan sebuah rumah kontrakan di lantai 2 kepada seorang calon penyewa bernama Ishwar. Agen properti mengatakan di lantai bawah terdapat satu carport yang cukup untuk satu mobil dan satu motor. Di lantai bawah ada seorang PNS dan keluarganya yang sudah mengontrak selama 10 tahun. Setelah melihat rumah kontrakan itu, Ishwar tertarik dan langsung menyewanya. Ishwar dan istrinya yang sedang hamil besar bernama Ati lalu pindah ke sana. Setelah merapikan sebagian barang-barang, Ishwar dan Ati turun ke lantai bawah dan berkenalan dengan tetangganya. Yang tinggal di lantai bawah ada 3 orang, yakni Paruti, istri Paruti, dan anak gadis mereka bernama Aparna. Paruti adalah seorang PNS yang sudah tua. Paruti adalah pria yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dirinya. Mereka semua mengobrol dan berkenalan satu sama lain. Keluarga Paruti menyambut baik kedatangan Ishwar dan Ati. Setelah berkenalan, Ishwar dan Ati kembali ke atas dan merapikan barang-barang. Setelah merapikan barang-barang, mereka berdua beristirahat tidur. Pagi hari, seperti biasa, Paruti menyiapkan motornya untuk pergi ke kantor. Di saat yang bersamaan, Ishwar turun dan menyapa Paruti. Ishwar berangkat kerja menggunakan taksi online. Paruti menyarankan Ishwar agar membeli kendaraan sendiri. Ishwar akan mempertimbangkan hal itu. Ishwar lalu pergi ke kantor. Keponakan Paruti yang merupakan seorang preman bernama Ganesh datang ke rumah Paruti. Paruti lalu pergi ke kantor. Tak lama kemudian, Paruti tiba di kantornya. Di kantor pemerintah, Paruti menjabat sebagai kepala bagian. Paruti adalah PNS jujur yang tidak pernah korupsi. Hari itu, seperti biasa, terjadi pemadaman listrik. Paruti kesal karena ruang kerjanya menjadi sumuk. Asisten Paruti memberikan dokumen-dokumen yang harus Paruti tanda tangani. Di sisi lain, Ishwar bekerja di kantor. Ishwar adalah seorang programmer yang sudah berpengalaman. Di kantor, Ishwar berteman dekat dengan rekannya bernama Balaji. Setelah bekerja, Ishwar pulang dan quality time bersama Ati. Ishwar memberikan perhatian penuh kepada Ati yang tengah hamil besar. Ketika weekend, Ishwar mengajak Ati membeli bunga dan burung. Ishwar juga mengajak Ati nongkrong bersama Balaji. Terlihat keluarga Paruti juga sedang berkumpul. Istri Paruti minta dibelikan blender yang baru karena blender yang lama sudah rusak. Namun Paruti tidak membelikannya. Paruti lebih memilih berhemat untuk kebutuhan di masa depan. Istri Paruti kesal karena Paruti pelit. Hari Senin, Ishwar dan Paruti bekerja seperti biasa. Sepulang kerja, Ishwar memeriksakan kandungan Ati ke dokter. Mereka berdua sudah tidak sabar menantikan kelahiran anak mereka. Ketika weekend, keluarga Paruti mengundang Ishwar dan Ati makan bersama di kontrakannya. Mereka semua makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, Ishwar mengantar Ati ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi kandungan Ati baik-baik saja, namun Ati tidak boleh stres. Ishwar dan Ati lalu kembali pulang. Karena sudah sejak lama ingin membeli mobil, Ishwar membeli mobil baru dengan mencicil. Ishwar juga sudah izin kepada pemilik kontrakan untuk membawa mobil. Ishwar dan Ati lalu pulang dengan mobil barunya. Setibanya di kontrakan, Ati meminta tolong Paruti untuk memindahkan motornya ke pinggir karena mobil baru Ishwar akan parkir di carport. Paruti langsung memindahkan motornya ke pinggir. Paruti selalu menggunakan jagang tengah karena jagang samping motor Paruti tidak kuat. Paruti senang karena akhirnya Ishwar mempunyai kendaraan sendiri. Pagi hari, istri Paruti mengeluh karena Paruti tidak membelikan blender baru.
Paruti kesal kepada istrinya yang terus merengek. Paruti lalu berangkat kerja. Paruti sedikit kesulitan mengeluarkan motornya karena ada mobil Iswar. Setelah Paruti pergi, Iswar mengeluarkan mobilnya dan pergi ke kantor. Malam hari, Iswar pulang dan memarkirkan mobilnya. Beberapa menit kemudian, Paruti tiba di rumah. Karena mobil Iswar kurang maju, Paruti memerintahkan Iswar untuk memajukan mobilnya. Iswar langsung turun dan memajukan mobilnya. Iswar meminta maaf karena tidak memarkir mobilnya dengan benar. Paruti tidak masalah dengan hal itu. Sorry sir, it's okay. Pagi hari, Iswar dan Paruti beraktivitas seperti biasa. Paruti harus lembur hingga malam hari. Paruti kemudian pulang dalam keadaan lelah. Terlihat mobil Iswar sudah terparkir dengan benar. Ketika memasukkan motornya, Paruti tidak sengaja menyenggol mobil Iswar dan membuat mobil Iswar terbaret. Paruti tidak sadar akan hal itu. Pagi hari, Iswar kaget melihat baret di mobil barunya. Iswar kesal melihat hal itu. Iswar yakin motor Parutilah penyebabnya. Iswar lalu memanggil Paruti dan berbicara baik-baik. Iswar melihat warna mobil Paruti ada di bagian belakang motor Paruti. Hal itu membuktikan motor Parutilah penyebabnya. Paruti baru sadar akan hal itu. Paruti lalu meminta maaf kepada Iswar. Iswar menasihati Paruti agar tidak sembrono. Omongan Iswar itu membuat Paruti tersinggung. Mereka berdua saling menyalahkan. Iswar dan Paruti lalu pergi ke kantor. Karena lembur, Iswar dan Paruti pulang larut malam. Mereka berdua tiba di kontrakan secara bersamaan. Karena Iswar lebih muda, Iswar meminta maaf kepada Paruti. Paruti memaafkan Iswar. Iswar lalu mengajak Paruti minum bersama di rooftop. Mereka berdua mabuk dan mengobrol. Iswar bertanya kepada Paruti, mengapa Paruti tidak membeli mobil. Paruti menjawab, Iswar, aku mempunyai cukup tabungan. Aku bisa saja membeli mobil secara cash. Namun aku tidak mau. Aku lebih memilih untuk menabung. Aku juga mempunyai anak gadis. Suatu saat nanti aku harus menikahkannya. Pernikahan anak gadis membutuhkan biaya yang banyak. Iswar mengatakan, Pak Paruti, menikah tidak perlu mahal. Aku dan Ati menikah secara sederhana di rumah. Kami tidak menikah di gedung dan tidak mengundang orang banyak. Dengan begitu, kami bisa menghemat biaya. Paruti tidak suka dengan tanggapan Iswar yang sok menggurui dirinya yang jauh lebih tua. Paruti kesal dan turun ke bawah. Istri Paruti meminta dibelikan blender baru. Paruti marah dan membanting blender sang istri. Pagi hari, tukang cuci mobil Iswar memundurkan mobil Iswar. Akibatnya, Paruti tidak bisa keluar. Paruti menyuruh tukang cuci mobil itu memundurkan mobil Iswar, namun ia menolak. Paruti kesal dan naik ke atas. Paruti membentak-bentak Iswar dan menyuruh Iswar untuk memajukan mobilnya. Iswar tidak suka melihat Paruti marah-marah. Iswar mengatakan ia akan menyelesaikan sarapannya dahulu. Karena kesal, Iswar sengaja mengulur-ngulur waktu. Paruti kesal karena sudah menunggu lama. Akhirnya Paruti berjalan kaki ke kantor. Setelah sarapan, Iswar turun ke bawah. Iswar baru sadar kalau Paruti sudah berangkat kerja dengan berjalan kaki. Iswar merasa bersalah. Setelah bekerja, Iswar pergi ke bengkel dan membetulkan baret mobilnya. Malam hari, Paruti pulang dengan berjalan kaki. Karena mobil Iswar belum diparkir, Paruti sengaja menggeser motornya ke tengah agar Iswar kesulitan memarkirkan mobilnya. Tak lama kemudian, Iswar tiba di kontrakan. Iswar heran melihat motor Paruti berada di tengah. Iswar lalu menggeser motor Paruti ke pinggir menggunakan jagang samping. Iswar kemudian memasukkan mobilnya dan naik ke atas. Karena jagang samping motor Paruti tidak kuat, motor Paruti terjatuh. Pagi hari, Paruti kaget melihat motornya terjatuh. Paruti marah-marah kepada Iswar. Mereka berdua saling menyalahkan. Karena lebih muda, Iswar meminta maaf dan akan mengganti kerusakan motor Paruti. Namun Paruti menolak dan terus memarahi Iswar. Paruti menyuruh Iswar untuk memarkirkan mobilnya di luar. Iswar menjadi emosi.
Paruti mengatakan ia berhak memarkirkan motornya di mana saja karena Paruti sudah tinggal di kontrakan itu selama 10 tahun. Iswar juga berhak memarkirkan mobilnya karena Iswar sudah izin kepada pemilik kontrakan untuk memarkirkan mobilnya di carport. Ati dan istri Paruti lalu melerai keributan itu. Malam hari, pemilik kontrakan datang dan mengatakan kepada Paruti, Iswar sudah izin untuk memarkirkan mobilnya di carport. Karena itu, Paruti tidak boleh melarang. Pemilik kontrakan lalu kembali pulang. Iswar dan Paruti lalu masuk ke kontrakan masing-masing. Paruti bertekad akan membalas Iswar. Besok pagi, Paruti membeli mobil baru secara cash. Paruti dengan sombongnya membawa mobil baru itu pulang ke kontrakan. Setibanya di kontrakan, Paruti langsung memarkirkan mobilnya di carport. Dengan begitu, mobil Iswar tidak akan bisa masuk. Istri Paruti kesal karena Paruti mampu membeli mobil baru tetapi tidak mau membelikannya blender baru. Malam hari, Iswar pulang ke kontrakan. Iswar kaget melihat mobil Paruti yang sudah terparkir di carport. Karena itu, Iswar terpaksa memarkirkan mobilnya di jalan depan kontrakan. Iswar lalu naik ke atas. Iswar membicarakan hal itu dengan Ati. Ati menasihati Iswar untuk bersabar. Ati juga menyuruh Iswar untuk membeli penutup mobil. Iswar tidak mendengar nasihat Ati. Iswar naik ke rooftop dan memikirkan cara untuk membalas Paruti. Tak lama kemudian, Aparna naik ke rooftop untuk mengambil jemuran. Aparna meminta maaf kepada Iswar atas sikap ayahnya. Aparna sadar dalam hal ini ayahnya bersikap seperti anak kecil. Pagi hari, Iswar bersiap untuk berangkat kerja. Karena diparkir di luar, kaca mobil Iswar kotor akibat terkena debu. Paruti senang melihat hal itu. Iswar dan Paruti lalu pergi ke kantor. Malam hari, Iswar pulang ke kontrakan. Iswar melihat mobil Paruti sudah terparkir di carport. Mau tidak mau, Iswar harus memarkirkan mobilnya di luar lagi. Pagi hari, pemilik rumah di depan kontrakan Iswar melarang Iswar parkir di depan rumahnya. Iswar meminta maaf kepada pemilik rumah. Iswar kemudian berangkat kerja. Di kantor, Iswar tidak fokus bekerja dan terus memikirkan cara untuk membalas Paruti. Siang hari, Iswar berbohong dan meminta izin kepada atasannya untuk pulang karena harus memeriksakan Ati ke rumah sakit. Atasan Iswar mengizinkan. Iswar kemudian pulang ke kontrakan dan memarkirkan mobilnya di carport. Iswar lalu naik ke atas. Ati kaget melihat Iswar pulang di siang hari. Malam hari, Paruti kesal melihat mobil Iswar sudah terparkir di carport. Mau tidak mau, mobil Paruti harus parkir di jalan depan kontrakan. Pagi hari, Paruti berangkat kerja. Ketika istirahat makan siang, Paruti pulang ke kontrakan agar ia bisa memarkirkan mobilnya di carport. Di saat yang bersamaan, Iswar juga melakukan hal yang sama. Mobil mereka berdua melaju kencang untuk berebut parkir di carport. Mereka berdua tiba di depan kontrakan secara bersamaan. Melihat kedatangan sang suami, istri Paruti membukakan pagar. Dengan cepat, Iswar melajukan mobilnya dan masuk lebih dulu ke carport. Akibatnya, spion kaca mobil Iswar terputus. Iswar dan Paruti lalu masuk ke dalam kontrakan masing-masing. Ati memarahi Iswar karena bertingkah seperti anak kecil. Ati menasihati Iswar untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Ati menyuruh Iswar untuk menghentikan konfliknya dengan Paruti. Iswar tidak memperdulikan nasihat sang istri. Pagi hari, Paruti menunggu Iswar berangkat kerja. Karena Paruti ingin memarkirkan mobilnya di carport. Melihat Paruti yang menunggu dirinya, Iswar tidak mengeluarkan mobilnya. Iswar memilih untuk naik taksi ke kantor. Paruti mulai emosi. Paruti tidak berangkat kerja. Paruti masuk kembali ke rumah dan menceritakan hal itu kepada Ganesh. Ketika weekend, Ati minta diantar Iswar pergi belanja. Iswar akan mengantar Ati belanja menggunakan taksi online. Iswar tidak mau mengeluarkan mobilnya dari carport. Ati kesal kepada Iswar yang masih terlibat konflik dengan Paruti. Malam hari, Paruti terus memikirkan cara untuk membuat mobil Iswar keluar. Akhirnya Paruti mendapatkan ide.
Besok pagi, Paruti sengaja merusak mesin air dan membuat air di kontrakan berhenti. Akibatnya, Ati tidak bisa menyalakan air. Paruti kemudian memanggil tukang ledeng. Tukang ledeng menyuruh Iswar untuk mengeluarkan mobilnya karena ia akan memperbaiki mesin air yang terletak di bawah karpot. Iswar lalu mengeluarkan mobilnya. Iswar menunggu tukang ledeng bekerja. Namun, karena terlalu lama, Iswar pergi ke kantor menggunakan mobilnya. Setelah tukang ledeng selesai membetulkan mesin air, Paruti memasukkan mobilnya ke karpot. Namun tiba-tiba dari berlawanan arah, mobil Iswar datang dan masuk ke karpot lebih dulu. Akibatnya mobil Paruti oleng dan hampir menabrak pohon. Paruti terbakar emosinya dan melempar batu ke kaca mobil Iswar hingga pecah. Iswar langsung menampar Paruti di depan warga. Semua orang melihat hal itu. Kehormatan Paruti runtuh seketika. Warga sekitar kemudian melerai keributan itu. Iswar dan Paruti lalu masuk ke kontrakan masing-masing. Besok pagi, Ati memarahi Iswar karena menampar Paruti. Ati ingin pindah dari kontrakan itu, namun Iswar menolak. Iswar lalu pergi dan membetulkan kaca mobilnya. Terlihat Paruti tidak bekerja. Paruti masih marah kepada Iswar. Ganesh datang dan memberikan ide kepada Paruti. Mereka berdua akan menuduh Iswar telah berbuat tidak sopan kepada Aparna. Paruti setuju dan mengajak Aparna pergi ke kantor polisi. Aparna tidak mau melakukan hal itu, namun Aparna dipaksa oleh Paruti. Setibanya di kantor polisi, Aparna mengatakan Iswar telah berbuat tidak sopan kepada dirinya. Polisi lalu membawa Iswar ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Aparna mengatakan kepada polisi bahwa Iswar telah berbuat tidak sopan kepada dirinya. Iswar kaget mendengar pernyataan Aparna. Padahal Iswar tidak pernah melakukan hal itu. Kepolisian langsung memasukkan Iswar ke dalam tahanan. Paruti lalu kembali pulang. Balaji mengantar Ati ke penjara untuk membebaskan Iswar. Namun kepolisian menolak. Balaji dan Ati kemudian menemui Paruti di kontrakan. Ati berbicara baik-baik kepada Paruti. Ati memohon kepada Paruti untuk menarik laporannya agar Iswar bisa bebas. Paruti menolak hal itu. Melihat kesombongan Paruti, Balaji emosi dan membentak Paruti. Balaji dan Ati lalu kembali pulang. Paruti kemudian mendengarkan lagu untuk merayakan kemenangannya, sedangkan Aparna terus menangis dan merasa bersalah. Di dalam penjara, Iswar terus berpikir untuk melakukan balas dendam. Pagi hari, Aparna datang kantor polisi dan menarik laporannya. Akhirnya, Iswar dibebaskan dan kembali pulang. Paruti dan Ganesh marah besar kepada Aparna, sedangkan sang ibu membela Aparna. Iswar dan Ati berjalan masuk ke kontrakan, namun Ganesh terus memprovokasi Iswar. Iswar marah dan menghajar Ganesh dan para anak buahnya. Pemilik kontrakan datang dan menghentikan perkelahian itu. Pemilik kontrakan memerintahkan Iswar dan Ati untuk segera pindah dari sana. Iswar dan Ati kembali ke kontrakan dan membicarakan hal itu. Ati menasihati Iswar agar mengalah dan fokus mencari kontrakan baru. Namun Iswar diam saja. Pagi hari, Iswar pergi menggunakan mobilnya, namun Iswar tidak ke kantor. Iswar mengikuti Paruti dari belakang. Setibanya di kantor Paruti, Iswar mengudut di warkop depan kantor Paruti. Iswar berpikir dan mencari cara untuk melakukan balas dendam. Selama berhari-hari, Iswar terus melakukan hal yang sama. Akhirnya, Iswar mendapatkan ide. Suatu malam, Paruti makan bersama keluarganya. Sudah berminggu-minggu, Aparna tidak menyapa Paruti. Paruti sedih melihat hal itu. Paruti tidak ingin terus seperti itu. Paruti naik ke atas dan menemui Ati. Paruti meminta maaf kepada Ati dan ingin mengakhiri semua ini. Ati menyambut baik hal itu. Pagi hari, di kantor Paruti terjadi pemadaman listrik. Tiba-tiba, Iswar mendatangi Paruti di kantornya. Mereka berdua mengobrol basa-basi.
Setelah mengobrol, Iswar menunduk dan mengambil tasnya. Iswar meletakkan sesuatu di tong sampah dan kembali pulang. Paruti heran mengapa Iswar hanya mengajaknya mengobrol basa-basi. Sore hari, Paruti membuang kertas di tong sampah. Paruti melihat ada sebuah amplop berisi uang yang banyak. Paruti kaget melihat hal itu. Paruti yakin itu pasti ulah Iswar. Paruti mencari cara untuk menyembunyikan uang itu. Di saat yang bersamaan, anggota KPK mendatangi kantor Paruti. Anggota KPK mendapatkan laporan bahwa Paruti menerima suap. Anggota KPK langsung menggeledah kantor Paruti. Paruti gugup, namun Paruti tetap berusaha tenang. Paruti sudah menyembunyikan uang itu di kipas angin. Iswar terus memantau situasi dari warkop. Setelah menggeledah semuanya, anggota KPK tidak menemukan bukti penyuapan. Anggota KPK meminta maaf dan meminta izin pulang. Namun tiba-tiba listrik menyala. Asisten Paruti menyalakan kipas angin. Uang itu berhamburan jatuh ke bawah. Anggota KPK langsung menangkap Paruti. Iswar pulang dengan tersenyum puas. Berita korupsi Paruti viral di media televisi. Semua orang kaget mendengar kabar itu. Malam hari, Ati melihat berita itu. Iswar mengakui itu adalah ulahnya. Ati marah besar kepada Iswar. Ati ingin mereka berdua segera pindah kontrakan. Namun Iswar ngotot ia tidak mau pindah. Jika Iswar pindah, Iswar merasa kalah dengan Paruti. Tak lama kemudian, Paruti kembali ke kontrakan. Paruti diskors untuk sementara waktu. Paruti semakin terbakar emosinya. Tengah malam, Paruti berjalan ke mobil Iswar dan melonggarkan baut ban mobil Iswar. Tiba-tiba, alarm mobil Iswar berbunyi. Iswar turun ke bawah dan mengecek. Paruti bersembunyi di belakang mobil agar tidak ketahuan Iswar. Setelah mengecek, Iswar kembali ke atas. Esok hari, Iswar bangun kesiangan. Iswar lupa jika hari itu Ati harus periksa ke dokter. Iswar lalu bersiap-siap dan pergi mengantar Ati ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Paruti kaget melihat Ati masuk ke dalam mobil Iswar. Paruti khawatir Ati akan terluka. Iswar dan Ati kemudian pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, satu persatu baut ban mobil Iswar terlepas. Paruti terus mengkhawatirkan Ati. Tak lama kemudian, mobil Iswar oleng dan hampir menabrak truk. Beruntung Ati tidak terluka. Iswar kemudian mengantar Ati ke rumah sakit. Sementara mobil Iswar dibawa tukang bengkel. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kondisi kandungan Ati baik-baik saja. Namun Ati tidak boleh stres. Beberapa menit kemudian, tukang bengkel mengatakan mobil Iswar tidak terjadi apa-apa. Hanya saja baut ban mobil Iswar kurang rapat. Iswar bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Iswar teringat tadi malam alarm mobilnya berbunyi. Iswar yakin itu pasti ulah Paruti. Iswar dan Ati lalu kembali pulang menggunakan bajai. Setibanya di kontrakan, Iswar mengambil tongkat dan memecahkan kaca mobil Paruti. Iswar mengatakan, "Paruti, teganya kau melakukan hal itu. Jika terjadi apa-apa dengan istriku, aku tidak akan memaafkanmu." Istri Paruti dan Aparna baru tahu Paruti melonggarkan baut ban mobil Iswar. Istri Paruti dan Aparna marah kepada Paruti. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Paruti. Malam hari, Ati marah kepada Iswar dan tidak mau berbicara dengan Iswar. Ati tidak suka melihat Iswar yang terus berkonflik dengan Paruti. Beberapa minggu kemudian, Iswar melihat apartemen baru. Iswar ingin melupakan semuanya dan hidup tenang di tempat yang baru. Balaji mendukung hal itu. Malam hari, hujan turun dengan deras. Sebelum pulang, Iswar dan Balaji minum di bar hingga mabuk. Setelah itu, Iswar kembali pulang. Terlihat Ati sendirian di rumah. Jendela kontrakan Ati terbuka dan membuat air hujan masuk ke dalam. Ati berusaha menutup jendela itu, namun karena licin, Ati terpeleset dan terjatuh.
Pinggang Ati terbentur meja. Ati menjerit kesakitan. Ati berusaha mengambil handphonenya di atas meja. Iswar tiba di kontrakan, namun Iswar tidak naik ke atas. Iswar masuk ke kontrakan Paruti dan mengobrol. Sembari mabuk, Iswar meminta maaf kepada Paruti dan ingin mengakhiri semuanya. Namun Paruti masih emosi karena gara-gara Iswar ia ditinggal oleh istri dan putrinya. Tanpa berpikir panjang, Paruti langsung memukul kepala Iswar dengan botol. Belum puas dengan hal itu, Paruti menendang Iswar hingga pingsan. Paruti panik melihat Iswar yang pingsan. Tiba-tiba handphone Iswar berdering karena Ati menelepon. Paruti menerima telepon itu, tetapi Paruti tidak berbicara. Dengan nafas yang terengah-engah, Ati meminta tolong Iswar untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Paruti kasihan kepada Ati. Paruti langsung naik ke atas. Terlihat Ati duduk lemas di lantai. Paruti menyesal telah memukul Iswar. Paruti bingung harus bagaimana. Paruti lalu berpikir sejenak. Beberapa menit kemudian, Iswar sadarkan diri. Iswar langsung menghajar Paruti habis-habisan. Iswar terus memukul Paruti hingga babak belur. Paruti ingin memberitahu tentang Ati kepada Iswar, namun Iswar tidak peduli. Iswar memukul Paruti dengan palu hingga pingsan. Iswar berniat akan membunuh Paruti. Iswar melepas selang gas dan memasukkan handphone Paruti ke dalam oven. Iswar kemudian menyalakan oven itu dan naik ke atas. Iswar ingin Paruti tewas terbakar. Ketika Iswar masuk ke dalam apartemennya, Iswar kaget melihat air di lantai. Iswar yakin air itu adalah air ketuban. Iswar mencari handphonenya namun tidak ketemu. Iswar langsung berlari keluar. Di tengah berlari, Iswar meminjam handphone seseorang yang tidak dikenal. Iswar menelpon handphone Ati dan diangkat oleh seorang perawat di rumah sakit. Perawat itu marah dan mengatakan Ati baru saja melahirkan di rumah sakit. Ati diantar ke rumah sakit oleh pria tua bernama Paruti. Ternyata yang mengantar Ati ke rumah sakit adalah Paruti. Jeder. Beberapa menit lalu, setelah melihat Ati lemas, Paruti langsung mengantar Ati ke rumah sakit. Paruti kemudian kembali pulang dan berniat membawa Iswar ke rumah sakit. Tetapi Iswar justru memukuli Paruti. Iswar menutup teleponnya dan langsung berlari ke kontrakan Paruti. Terlihat beberapa detik lagi, kontrakan Paruti akan terbakar. Iswar langsung mematikan sekring listrik dan mengantar Paruti ke rumah sakit. Pagi hari, Iswar tersenyum bahagia sembari menggendong anaknya. Iswar kemudian masuk ke ruangan Paruti dan meminta maaf. Istri Paruti dan Aparna juga menjenguk Paruti. Paruti mengatakan kepada Iswar, "Tidak nak, dalam hal ini akulah yang salah. Aku sudah tua, seharusnya aku bersikap matang dan bijaksana. Seharusnya aku tidak melakukan semua ini." Mereka berdua sepakat untuk berdamai. Iswar kemudian berjalan keluar dengan penuh senyuman. Iswar bahagia karena sudah melepas amarah dari hatinya. Beberapa hari kemudian, seorang agen properti mempromosikan rumah kontrakan yang pernah dihuni oleh Iswar dan Paruti. Sekarang rumah kontrakan itu kosong karena Iswar dan Paruti sudah pindah. Pemilik kontrakan membuat aturan baru, yakni penyewa tidak boleh membawa mobil. Habis. Apa pesan dari film ini? Menyelesaikan masalah harus dengan cara yang baik. Salah satunya yakni memaafkan. Jangan pernah membiarkan amarah menguasai hati kita. Jika amarah sudah menguasai hati, masalah kecil bisa menjadi besar. Akibatnya dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Karena itu, kita harus pandai meredakan amarah. Amarah bisa diredam dengan berwudu. Semoga kita semua dijauhkan dari belenggu amarah. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.